Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika, yaitu melanjutkan bab 3, masih dengan relasi dan fungsi. Subbab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang fungsi. Oke, simak baik-baik pembelajaran hari ini. Tidak bosan-bosan, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari WHO dan dari pemerintah. Tetap stay at home ya, jangan keluar rumah jika tidak penting. Kemudian stay healthy dengan makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Berjemur biar sehat dan olahraga. Serta yang lebih penting adalah jangan skip vitamin kalian ya. Kemudian tetap stay clean, gunakan masker dengan benar dan cucilah tangan dengan sabun serta basuh di air yang mengalir. Tetap jalankan physical distancing, jaga jarak 1-2 meter untuk pencegahan dan social distancing. Tidak perlu berkumpul dulu, hindari tempat-tempat yang ramai. Oke, pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian kompetensi dasar keterampilan 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, menjelaskan beberapa fungsi yang terjadi di antara dua himpunan, kemudian menjelaskan macam-macam fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Oke, kita lanjut masuk ke materinya, yaitu karakter fungsi. Perhatikan gambar 3.8 ya, yaitu membaca sandi. Dapatkah kalian memahami pesan berikut? Ya, tanpa mengetahui kode sandinya, pesan di atas tentu tidak bisa dimengerti, ya kan? Nah, lain halnya jika kita punya kode pesan sebagai berikut. Oke, bisa kalian perhatikan ya, di situ ada deretan huruf abjad yang di tabel atas, huruf abjadnya itu dengan ditulis huruf kapital ya, dari A sampai Z. Kemudian yang di tabel yang kedua atau tabel yang bawah itu ditulis dengan huruf kecil dan dimulai dari huruf D ya, dari D, E, F, G, H, I, J sampai dengan yang terakhir yaitu C. Nah, ini merupakan kode dari pesan tersebut ya. Nah, artinya ya huruf A itu ditulis sebagai huruf D. Jadi nanti kalau misalkan ada sandinya A, berarti itu artinya adalah D. Huruf B ditulis sebagai E, huruf C ditulis sebagai F dan seterusnya. Maka kalau sandi-sandi di atas ya artinya itu adalah kuncinya lihat di bawah pot mawar. Nah, sekarang pesan ini memiliki makna yang jelas ya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang kadangkala merahasiakan pesan yang ingin disampaikan. Dia tidak ingin pesannya dengan mudah bisa dibaca oleh orang lain, apalagi oleh orang yang tidak diinginkan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang karakteristik fungsi dan memahami tentang ciri-ciri fungsi, kita lakukan kegiatan berikut ya. Untuk memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antar unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Pertama kali, mari kita pelajari ciri-ciri fungsi berikut ini. Ya, perhatikan aturan membuat sandi berikut. Perhatikan aturan pertama ya, sama dengan aturan yang tadi dicontoh, yaitu pada tabel yang pertama huruf yang ditulis adalah abjad besar dimulai dari huruf A atau huruf kapital dimulai dari huruf A sampai Z. Kemudian tabel kedua yaitu huruf kecil dimulai dari huruf D, E, F, G sampai dengan C. Ya. Oke, sekarang perhatikan aturan yang kedua ya. Aturan yang kedua ya, pada tabel yang pertama itu huruf kapital, kemudian diawali dari huruf A sampai huruf Z. Aturan yang tabel yang kedua ya, kalau kalian perhatikan itu berisi huruf dari A, B, C, D, E, tapi itu selanjutnya ditulis berulang. Jadi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E sampai dengan A, B, C, D, E, A ya. Itu. Kemudian aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga
Untuk tabel yang pertama, tabel yang atas itu dari huruf kapital semua ya. Dari A, B, C, D, E sampai dengan Z. Kemudian tabel yang bawah itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian aturan yang keempat. Kalian perhatikan. Tabel yang atas dimulai dari huruf kapital semua sama ya. Dari A sampai Z. Kemudian yang bawah itu dimulai dari Z. Tapi mundur ya, Z ke A. Kebalikannya dari tabel yang atasnya. Jadi dari Z, Y, X, W, V, U, T sampai dengan A ya. Kemudian kalian perhatikan kata-kata berikut. Yang pertama ada selidiki, yang kedua siapa, yang ketiga sebenarnya, dan yang keempat adalah Udin. Dengan menggunakan aturan-aturan di atas, setiap kata tersebut akan berubah menjadi sandi. Supaya kalian tidak hanya membayangkan, ya, coba kita lengkapi tabel berikut. Oke, perhatikan dengan seksama. Apakah sandi setiap kata bersifat tunggal? Maksudnya, apakah setiap kata disandikan hanya dengan satu sandi saja? Kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, beberapa sandi itu yang mungkin dihasilkan dapat kalian lihat pada tabel berikut. Ya. Oke, kata aslinya adalah selidiki. Kalau kita menggunakan aturan yang pertama, ya. Aturan pertama S. S itu berarti tabel yang keduanya adalah bawahnya adalah huruf V. Kemudian E, selidiki E. E berarti tabel bawahnya adalah H. Kemudian L, tabel bawahnya adalah O. I, tabel bawahnya adalah L. D, tabel bawahnya adalah G, ya. Kemudian I, tabel bawahnya adalah L lagi, dan K tabel bawahnya adalah N, dan I tabel bawahnya adalah L ya. Jadi aturan pertama, kalau kita gunakan kata selidiki akan menghasilkan sandi yaitu VHOLGLNL ya. Itu. Kemudian siapa? Siapa dengan aturan yang kedua ya. Siapa? S. S-nya itu kalau kalian lihat di aturan kedua, tabel di bawahnya yaitu berupa sandi yaitu D ya. Kemudian I berupa sandi lagi yaitu adalah D juga. Kemudian A berupa A ya. P juga adalah A, dan A lagi juga adalah A. Jadi aturan kedua kalau kita gunakan kata aslinya siapa, sandinya berupa DD A gitu ya. Oke, yang terakhir yang akan Ibu bahas yang Udin dengan aturan ketiga ya. Udin, kalian lihat aturan ketiga berawal dari huruf U. Huruf U akan menghasilkan atau mensandikan yaitu angka 1 ya. Kemudian D akan mensandikan angka 4. Kemudian I akan menghasilkan angka 9 dan N akan menghasilkan angka 4. Jadi Udin ya, kalau menggunakan aturan 3 sandinya berupa 1949. Gitu ya, paham ya? Ibu harap kalian paham. Nah, kalian lihat nih ya. Aturan yang menghubungkan himpunan huruf kapital, huruf besar ke himpunan huruf kecil, dan aturan yang menghubungkan huruf kapital ke angka, bilangan atau digit merupakan fungsi. Aturan yang menghubungkan himpunan huruf kecil ke himpunan huruf kapital atau huruf besar, dan aturan yang menghubungkan angka ke huruf kapital atau huruf besar merupakan bukan fungsi. Kenapa begitu? Ya, kita bahas sama-sama. Nah, kalian lihat aturan yang menghubungkan himpunan A, B, C sampai ke Z ke himpunan kecil, huruf kecil A, B, C sampai Z ya, merupakan fungsi dari himpunan kapital A sampai Z ke himpunan huruf kecil A sampai Z
Ya, demikian pula dengan aturan yang menghubungkan himpunan kapital A sampai Z ke himpunan huruf kecil A, B, C, D, ya. Dan aturan yang menghubungkan himpunan kapital A sampai Z ke himpunan huruf 0 sampai dengan 9, ya. Itu juga merupakan fungsi. Akan tetapi sebaliknya, aturan yang menghubungkan himpunan huruf kecil A, B, C, D ke himpunan huruf besar A, B, C sampai Z itu bukan fungsi. Jadi kalau kebalikannya, kalau dibalik itu bukan merupakan fungsi. Dan aturan yang menghubungkan himpunan 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 ke himpunan huruf kapital A sampai Z juga bukan merupakan fungsi, ya. Oke, ayo kita amati bersama-sama. Misalkan kita mempunyai dua himpunan, yaitu himpunan A berisi anggota himpunannya 1, 2, 3 dan himpunan B anggota himpunannya huruf kecil A dan B, ya. Buat 4 bentuk diagram panah dari A ke B. Dari diagram panah yang dibuat merupakan relasi atau fungsi. Kalian nanti bedakan itu relasi atau fungsi, kemudian berikan alasannya. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama, kita buat dulu himpunan dari A ke B-nya, ya. Himpunan dari A ke B dengan diagram panah. Itu ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Perhatikan baik-baik. Kemudian, ya, himpunan yang pertama, kalian lihat, itu merupakan fungsi atau bukan fungsi? Ya, himpunan yang pertama itu merupakan fungsi, tapi juga merupakan relasi. Karena tiap anggota A memiliki relasi atau hubungan atau pasangan di anggota B. Ya, setiap anggota A, himpunan A itu punya hubungan atau relasi dengan pasangan di anggota B. Kemudian gambar yang kedua, itu merupakan relasi atau bukan fungsi karena ada anggota dari himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Jadi ada salah satu anggota dari A itu yang jomblo, ya. Yang jomblo tidak memiliki pasangan di anggota B, yaitu yang nomor 2, ya. Oke, kemudian diagram panah yang ketiga. Itu merupakan fungsi, ya, karena tiap anggota A memiliki pasangan di anggota B. Ya, tiap anggota A memiliki pasangan di anggota B. Yang keempat, itu merupakan relasi. Karena ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Ya. Jadi ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Siapa? Yaitu angka 1. 1 itu pasangannya A sama B. Ya, 1 itu dia playboy, ya. Jadi dia punya lebih dari satu pasangan. Oke, sebelum kita pahami beda relasi dan fungsi, kita kenalan dulu dengan yang namanya domain, kodomain, dan range. Ini kalian ingat betul-betul ya, apa itu domain, apa itu kodomain, atau apa itu range. Domain itu adalah daerah asal, ingat betul-betul. Kodomain itu adalah daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil, ya, berdasarkan dengan arah panah. Kalau kita balik ke soal yang tadi, ya, soal tersebut diketahui dari A ke B. Ya, artinya domainnya adalah himpunan A, ya, karena dari A ke B. Berarti domainnya, daerah asalnya itu adalah himpunan A. Karena dari A ke B, ya, ingat-ingat. Himpunan A yaitu anggota himpunannya 1, 2, 3. Sedangkan kodomainnya itu adalah himpunan B. Ya, himpunan yang dituju, ya, himpunan B atau daerah kawan. Dan anggota himpunannya itu adalah A dan B. Sedangkan range-nya adalah daerah hasil berdasarkan anak panah. Range-nya yaitu anggota himpunan A dan B. Daerah hasilnya. Oke, ya, jadi domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Jadi kalau misalkan ada diketahui fungsi dari C ke D misalkan, berarti domainnya atau daerah asalnya itu adalah C, ya, karena dari C ke D, berarti daerah asalnya itu adalah C, kemudian daerah kawannya itu adalah D, ya, gitu ya. Oke,
Maka kalau dari itu semua kita bisa simpulkan nih beda dari relasi dan fungsi. Ya, yang pertama relasi itu belum tentu fungsi. Jadi kalau dinamakan relasi dia belum tentu fungsi, disebut sebagai fungsi. Kemudian domain atau daerah asal itu boleh tidak memiliki hubungan atau pasangan di kodomain. Jadi kalau misalkan di daerah asalnya, yang misalkan tadi tuh diagram panah yang A, daerah yang A, kok ada yang tidak punya pasangan, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau buat itu sebagai relasi, ya. Kemudian domainnya itu boleh memiliki relasi atau hubungan atau pasangan lebih dari satu kodomain. Ya, jadi daerah asalnya boleh punya lebih dari satu pasangan. Ya, jadi kalau misalkan himpunan dari anggota A tadi, kalau disebut relasi itu dia boleh punya lebih dari satu pasangan di daerah B, gitu ya. Tapi kalau fungsi itu kalau disebut sebagai fungsi, dia pasti adalah relasi. Ya, tapi domainnya atau daerah asalnya itu harus punya pasangan di kodomain atau daerah kawan. Jadi yang himpunan A, anggota himpunan A itu tadi, itu tidak boleh jomblo ya. Dia harus punya pasangan di anggota himpunan B. Kemudian domain atau pasangannya harus satu di kodomain. Jadi pasangannya yang A, pasangan anggota himpunan A yang tadi yang sebelah kiri, itu hanya boleh punya satu pasangan, nggak boleh lebih. Ya, itu baru disebut sebagai fungsi. Itu bedanya dari relasi ya. Kalau relasi domainnya boleh nggak punya pasangan, tapi kalau fungsi domainnya harus punya satu pasangan. Jadi harus punya tepat satu pasangan. Ya, dia setia soalnya ini fungsi. Ya. Kemudian kalau relasi, ya domainnya itu tadi boleh punya pasangan lebih dari satu. Ya, tapi kalau fungsi pasangannya harus tepat satu di kodomain. Jadi anggota himpunan A, himpunan asal ya, daerah asal itu hanya boleh punya satu pasangan dari daerah kawan atau dari kodomainnya. Ya, gitu. Oke, jadi definisi fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari satu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain ya. Jadi harus tepat satu, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Jadi harus tepat satu pasangan. Jadi himpunan domain harus memiliki tepat satu pasangan dengan kodomain gitu. Ya, atau misalkan dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepat satu ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, contohnya, kalau himpunan pasangan berurutan, anggota himpunannya 1,A, 2,A, 3,A merupakan fungsi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan A, B, maka domain dan kodomain dari fungsi ini berturut-turut adalah domainnya adalah 1, 2, 3 dan kodomainnya adalah A dan B ya, karena dipetakan dari atau himpunan pasangan berurutannya tadi dimulai dari 1 ya, 1A, 2A, 3A. Gitu. Jadi domainnya daerah asalnya adalah yang angka, baru kodomainnya adalah yang huruf. Nah, kalau himpunan pasangan berurutannya itu tadi merupakan fungsi ya, maka kalau himpunan pasangan berurutannya berupa A,3, B,1 ya merupakan fungsi dari A, B ke 1, 2, 3, maka domain dan kodomain fungsinya berturut-turut ya berarti yang huruf dulu. Ya, karena susunan himpunannya A,3 baru B,1. A dulu baru 3, B dulu baru 1. Jadi domainnya adalah yang huruf, baru kodomainnya adalah yang angka. Jadi domainnya adalah A, B dan kodomainnya adalah 1, 2, 3. Gimana sampai di sini? Paham ya? Oke, mungkin kalian bertanya-tanya loh, pada fungsi 1,A, 2,A, 3,A seperti pada contoh 3,1 tadi, sama sekali tidak disebut huruf B. Mengapa kodomainnya tetap A, B? Mengapa tidak A saja? Nah, pertanyaan kalian ini penting ya, karena dalam konteks fungsi ya 1,A, 2,A, 3,A dari
anggota himpunannya angka 1 sampai 3 dan ke A, B ya. Himpunan semua anggota kodomen yang menjadi pasangan dari anggota-anggota himpunan domain memiliki istilah sendiri yaitu daerah hasil atau range. Gitu ya. Nah, maka jika F anggota himpunannya 1, A, 2, B, 3, B adalah fungsi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan A, B, maka F1 itu sama dengan A. Ya. Bentuk terakhir ini dibaca dengan bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A atau nilai dari F1 adalah A. Jadi dibacanya bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A atau nilai F1 adalah A. Ya. Jika kita cari nilai dari setiap anggota domain, maka diperoleh F1 adalah A, F2 adalah B, dan F3 adalah B. Jika dikumpulkan semuanya ini, maka diperoleh himpunan F1, F2, F3 itu adalah anggota himpunannya A, B. Maka himpunan semua nilai fungsi atau himpunan semua bayangan inilah yang disebut dengan daerah hasil atau range. Karena itu, pada konteks fungsi A, 3, B, 1 dari A ke B, dari A, B ke 1, 2, 3, domainnya itu adalah A, B dan kodomainnya adalah 1, 2, 3 dan range-nya adalah 1 dan 3 karena kita bisa tahu hasilnya adalah A, 3 dan B, 1. Jadi daerah hasilnya tuh hanya 1, 3. Gitu ya. Oke, contoh lagi. Contoh 3.3. Misalkan A anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5 dan B anggota himpunannya 2, 3, 5, 7. Ya. Relasi yang didefinisikan adalah 1 lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Ya, kita bahas. Relasinya 1 lebihnya dari. Kita tulis dulu anggota himpunan dari A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan dari B yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nama relasinya itu adalah 1 lebihnya dari ya. Artinya adalah anggota A itu adalah 1 ditambah anggota B. Ya, contohnya kita lihat yang ada pasangannya yaitu 3. 3 itu adalah 1 lebihnya dari 2, ya enggak? 1 ditambah 2. Kemudian 4. 4 juga ada pasangannya nih. 4 adalah 1 lebihnya dari 3. 5 ada enggak? Enggak ya. 5 enggak ada. Harusnya kalau di sini di B-nya ada 4, pasti 5 pasangannya dengan 4. Berarti range atau daerah hasilnya itu adalah 2,3 yang ada pasangannya. Oke. Himpunan pasangan berurutannya maka akan diperoleh 2,1 dan 10,5 dan bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di anggota B ya, jadi bukan fungsi. Oke. Next, contoh 3.4. Misalkan A, anggota himpunannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai 16. Kemudian B, anggota himpunannya 1, 5, dan 9. Relasi yang didefinisikan adalah anggota A 2 kali anggota B. Ya, apakah relasi A ke B termasuk fungsi? Kita bahas bersama-sama. Kita tulis dulu anggota himpunannya A dari 2 sampai 16. Kemudian anggota himpunan B 1, 5, dan 9. Nah, relasinya itu adalah anggota A 2 kalinya anggota B. Kita lihat di himpunan anggota A yang 2 kalinya himpunan B ya, yang ada panahnya itu adalah 2. 2 itu adalah 2 kalinya dari 1, betul? Ya, betul ya. Kemudian 10. 10 itu adalah 2 kalinya dari 5. Kemudian ada lagi? Enggak ya, tidak ada lagi. Jadi hanya 2 dan 10 tadi. Maka range atau daerah yang dihasilkan itu adalah 1 dan 5. Dan himpunan pasangan berurutannya adalah 2,1 dan 10,5. Dan ini juga bukan merupakan fungsi karena ada anggota dari himpunan A atau domainnya yang tidak punya pasangan di himpunan B atau di kodomainnya. Gitu ya. Next, oke. Ingat, fungsi disebut juga sebagai pemetaan, berasal dari kata peta.
Jika dalam diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan, fungsi itu berada di sumbu X, maka domain atau daerah asalnya itu berada di sumbu X juga. Kodomennya atau daerah kawannya akan berada di sumbu Y, sedangkan range atau daerah hasilnya disebut himpunan peta dari pemetaan tersebut. Oke. Demikian ya yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya setelah kalian mencatat ya apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, nanti akan dikirim juga bentuk file PDF-nya. Kalian kerjakan soal latihan dari 1 dan 2, hanya 2 soal aja. Ibu nggak ngasih banyak-banyak ya. Hanya 2 soal. Yang pertama itu kalian coba tuliskan arti dari sandi matematika adalah kehidupanku ya. Kemudian yang kedua, kalian tentukan ya relasi yang didefinisikan faktor dari. Nah, sebutkan nanti anggota himpunannya, kemudian sebutkan semua pasangan berurutan dan dari relasi tersebut. Kemudian kalian identifikasi apakah relasi itu merupakan fungsi atau bukan. Kemudian tentukan domain, kodomen serta daerah hasilnya. Oke, ya. Untuk tugasnya nanti dikirimkan seperti biasa dari kelas 8A sampai B ke Bu Dina, kelas 8C sampai F ke Bu Sinta, dan kelas 8G sampai K ke Bu Meli. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.